Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab At-Tarbiyah. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa solihin, khususan jami'i masyayikh ma'had lirbaya, khususan mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatin sholihah. Semoga kita bisa menghadapi cobaan virus corona ini, dan semoga para ahli virolog dan ahli kesehatan segera mendapatkan vaksinnya, dan Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarbiyatu ay hadzal bab. At-tarbiyatu. Bab ini menjelaskan tentang mendidik, ya kan, atau pendidikan, tarbiyah. Inna haula'il atfala. Sesungguhnya para anak kecil, mereka anak-anak kecil, al-atfal, anak-anak kecil gitu ya. Sayakununa, atfal itu akan menjadi fil mustaqbali, di masa yang akan datang, rijalan, sebagai tokoh-tokoh gitu. Jadi anak-anak kecil itu di masa depan, di masa yang akan datang, dia akan menjadi tokoh, menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi orang besar yang akan mewarnai peradaban, yang akan menahkodai peradaban, yang akan menjadi pemimpin gitu. Fa idza ta'awwadu, kemudian ketika atfal itu membiasakan al-akhlaqa, terhadap akhlak, as-sholihata, yang soleh, yang baik, allati, yang tu'li, yang al-akhlaq as-sholihah itu meluhurkan, mengangkat, meluhurkan, sya'nahum, terhadap keadaannya al-atfal, wa hassolu, dan atfal itu menghasilkan minal ulumi, dari ilmu-ilmu yang dipelajari, menghasilkan apa? Ma, terhadap sesuatu, yanfa'una, yang al-atfal itu dapat memanfaatkan, ya kan, atau memberi manfaat, bihi, dengan ma, watanahum, terhadap negaranya al-atfal. Kanu, maka ada, atfal itu asasan, adalah dasar, pondasi, makinan, yang kuat. Makinan itu disarahnya itu qawiyan, artinya kuat. Linahdotil ummati, untuk membangkitkan umat manusia.
Jadi ketika anak-anak kecil itu membiasakan akhlak yang solihah, akhlak yang baik, yang dapat mengangkat derajat anak-anak kecil itu, yang dapat meluhurkan dirinya, dan mereka sukses menghasilkan ilmu-ilmu yang dapat dengan ilmu itu dia dapat memanfaatkan untuk kemajuan dan kebaikan serta kemaslahatan negaranya, kemaslahatan bangsanya, maka anak-anak kecil itu adalah pondasi yang kuat untuk membangkitkan umat manusia. Jadi karena anak kecil itu adalah tokoh pemimpin masa depan bagi umat manusia, maka sejak kecil dia harus dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan karakter yang unggul, ya kan? Yang pertama, yang kedua, anak-anak kecil itu harus berhasil meraih ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu dia bisa mengabdi untuk bangsanya, untuk negaranya, agar negaranya maju, agar negaranya kokoh dan kuat. Maka dengan demikian, eksistensi atau keberadaan anak-anak kecil itu adalah pokok yang kuat untuk membangkitkan umat manusia, ya kan, makinan. Jadi kalau kita tahu di Pati itu ada waliullah namanya Mbah Mutamakin, ya kan. Mbah Mutamakin itu seakar kata dengan makinan. Itu kalau dirunut nasabnya para kiai yang di Pati, khususnya seperti mantan Rois Am PBNU Kiai Haji Sahal Mahfud, Gus Dur, lalu kemudian Kiai Ulil Absar Abdallah, yang di Cibolek itu kan ada naskah klasik yang tentang Cibolek, itu kisah tentang Mbah Mutamakin. Nah, itu waliullah. Saya sering ziarah ke sana. Nah, ini arti mutamakin itu seakar kata dengan makinan, ai qawiyan, jadi orang yang kuat gitu. Wahada, adapun kanu asasan makinan linahdotil umat ini, amrun adalah sesuatu la yakhtalifu, yang tidak diperdebatkan, yang tidak pro kontra lah ya, tidak diperdebatkan, tidak diperselisihkan, fihi di dalam hada isnani, dua orang, ya kan? Jadi anak kecil sebagai pondasi yang kokoh, yang kuat untuk membangkitkan umat manusia, itu adalah sesuatu yang aksiomatik, ya kan, yang telah disepakati oleh semua orang, yang tidak diperdebatkan oleh dua orang ataupun lebih gitu. Artinya sepakat, tidak merupakan sesuatu yang pro kontra ya diperdebatkan. Sepakat, semua orang menyepakati bahwa anak-anak kecil itu adalah pondasi yang kuat, calon-calon pemimpin di masa depan yang dapat memajukan bangsanya, yang dapat memajukan negaranya, yang dapat membangkitkan umat manusia dari keterpurukannya. Wa inista'adu, dan ketika al-atfal itu membiasakan
safilal akhlaki, terhadap rendahnya akhlak, ya kan? Wahajaru, dan al-atfal itu meninggalkan al-ilma, terhadap ilmu, alladzi, yang huwa, yaitu ilmu, sababun, adalah sebab lihayatil ummati, kepada hidupnya umat-umat manusia, kanu, maka atfal itu ada, wailan, adalah merusak, alal ummati, kepada umat manusia, wa syarron, dan menjadi, syarron itu keburukan atau pengacau, alal biladi, atas negara, allati, yang yaqtinunaha, yang atfal itu menempat terhadap al-bilad. Artinya yaskununaha, yaqtinunaha itu di dalam sarahnya itu yaskununaha, di mana anak-anak kecil itu menempati, bertinggal, berdiam diri di negara atau di bilad tersebut. Nah, sebaliknya, ya kan, ketika anak-anak kecil itu membiasakan dengan rendahnya akhlak, atau membiasakan dengan rendahnya akhlak atau akhlak-akhlak yang rendah, dan mereka tidak mau belajar, mereka meninggalkan ilmu pengetahuan, padahal kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebab yang dapat menghidupkan umat manusia, maka anak-anak kecil yang semacam itu akan menjadi wailan alal ummati, perusak umat manusia dan pengacau negara, di mana anak-anak kecil itu tinggal di negara tersebut. Artinya menjadi pengacau, menjadi manusia yang menghancurkan tanah kelahirannya sendiri, gitu. Nah, ini dalam paragraf ini berarti betapa pentingnya dua hal. Yang pertama adalah akhlak mulia, yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kedua-duanya itu ditanamkan, dibiasakan, pembiasaan terhadap anak kecil, ya, maka anak-anak kecil itu akan menjadi tokoh-tokoh yang dapat memajukan peradaban, memajukan bangsa dan negaranya, mengokohkan bangsa dan negaranya, dan membangkitkan umat manusia. Sebaliknya, kalau dua hal ini, akhlak dan ilmu pengetahuannya rendah, bahkan tidak banyak yang tidak mau belajar dan rendah akhlaknya misalkan, maka anak-anak kecil ini kelak nanti ketika sudah dewasa, dia akan menjadi tokoh-tokoh antagonis yang dapat merusak umat manusia, menjadi manusia yang yang human error, manusia yang merusak manusia yang lain, manusia yang memakan manusia yang lain, atau homo homini lupus itu, dan bahkan bisa menjadi pengkhianat bangsanya, gitu. Wa qad dzakartu, dan sungguh aku menuturkan laka kepada kamu, ayuhan nasyi'u, wahai remaja, wahai milenial, kalangan milenial, fima, di dalam satu penjelasan, madho, yang sudah lewat. Penjelasan itu minal iddati, dari wejangan-wejangan, juz'an, terhadap satu juz, satu unsur atau satu partikel, sholihan, yang sholih, minal akhlaki, yang baik, ya, minal akhlaki, dari akhlak,
hasaniha, baik itu akhlak yang baik, wa qabihiha, dan akhlak yang buruk. Wa audhahtu, dan aku menjelaskan laka kepadamu, ma terhadap sesuatu, yajibu yang wajib, alaika atas kamu, at-takhalluqu berakhlak, bihi dengan ma. Wa kasyaftu, dan aku menjelaskan atau membuka, menyibak, adil akhlaki, dari akhlak-akhlak al-fasidat yang rusak, allati yang bagi, yang sebaiknya, seyogyanya, laka bagi kamu, antanfiro, kamu lari, minha, dari al-akhlak al-fasidah, ya kan, nifrotas sohihi, seperti larinya orang yang sehat, waras, sehat, minal ahzabi, dari orang yang berpenyakit kulit atau gudigan, atau dalam masa sekarang orang yang terinfeksi corona. Nah, ya kan? Nah, dalam paragraf kedua ini ingin flashback sedikit bahwa aku sebenarnya sudah menjelaskan kepadamu, wahai remaja, ya kan, tentang sebagian kecil wejangan-wejangan tentang akhlak, ya kan, penjelasan tentang akhlak, baik akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk, dan aku sudah menjelaskan kepadamu tentang kewajibanmu untuk at-takhalluq bihi, jadi berakhlak, ya, berkarakter dengan akhlak yang baik. Lalu kemudian aku pun sudah menjelaskan tentang akhlak yang merusak, di mana sebaiknya engkau lari dari akhlak yang rusak itu, seperti orang yang sehat lari dari orang yang terkena virus, penyakit kulit atau penyakit gudik. Atau kalau dalam sekarang itu lari dari orang yang terinfeksi corona. Ya, jadi sebagian sudah dijelaskan di atas, bahwa kalau ada akhlak yang buruk atau orang yang berakhlak buruk, itu ya ini kan bagi remaja, ya, baiknya kalian lari dari mereka karena kalau bercampur atau bergaul secara intens, ya akan akan terinfeksi akhlak yang rusak, ya kan? Sehingga di sini digambarkan baiknya bagimu remaja untuk lari, ya kan? Lari dari akhlak yang rusak, lari dari orang yang berakhlak rusak, ya kan, seperti berlarinya orang yang sehat dari orang yang terinfeksi virus. Gitu. Karena anak kecil, remaja itu kan masih labil, belum memiliki benteng pertahanan prinsip gitu. Sehingga mudah terjebol dan mudah terinfluen, mudah terpengaruh, mudah teraneksasi oleh akhlak buruk dari temannya gitu. Jadi daripada terinfluen akhlak yang buruk, mendingan menjauh, mendingan menyingkir, atau mendingan tidak ikut bergaul bersama mereka yang berakhlak buruk. Fakhtar, maka pilihlah kamu, ba'da dzalika, setelah awdahtu laka ma yajibu alaihi at-takhalluq bihi, ma terhadap sesuatu, tarohu yang kamu melihat, hu terhadap ma, laka kepadamu, nafi'an, kan, sesuatu yang bermanfaat. Wa ma ikhaluka, dan janganlah kamu wa ma ikhaluka, dan aku tidak menyangka, ya kan, terhadap kamu, mukhtaron,
terhadap orang yang memilih illama kecuali terhadap sesuatu arsyadtuka yang aku sudah memberi petunjuk, yang aku sudah menunjukkan terhadap kamu ila ihtiyarihi kepada memilih ma. Itu ada paket di mana Pak? Ditaruh aja. Iya, oke, makasih. Maaf, ada paket. Saya ulangi, wama ikhaluka, dan saya tidak menyangka atau saya tidak berharap ya kan terhadap kamu mukhtaron, orang yang memilih ilama kecuali kepada sesuatu arsyadtuka yang aku telah menunjukkan terhadap kamu ila ihtiyari kepada memilih memilih sesuatu itu. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu ta'lamu, kamu itu tahu, jiddal ilmi, dengan sungguh-sungguh mengetahui, ani sesungguhnya aku laka kepadamu nasihun, adalah orang yang memberi nasihat baik, aminun, yang dapat dipercaya. Nah, maka setelah sudah diberi penjelasan tentang akhlak yang baik, akhlak yang buruk, lalu mestinya berakhlak dengan akhlak yang baik, lalu kemudian kalau ada akhlak yang buruk menjauh, berlari gitu ya kan, maka setelah itu pilihlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat gitu, bermanfaat bagimu, bermanfaat bagi orang lain. Dan aku tidak berharap kepadamu ya kan sebagai orang yang memilih, kecuali sebagai orang yang memilih sesuatu yang sudah aku beritahu, sudah aku beri tunjukkan ya kan, agar akhlak yang baiklah yang kamu pilih gitu. Karena kamu sudah mengetahui bahwa aku ini, kata Syekh Mustafa Ghulayaini ini, pengarang kitab ini, aku ini adalah orang yang ingin memberi nasihat, nasihun, orang yang memberi nasihat kepadamu, aminun, yang dapat dipercaya gitu. Jadi singkat kata, muallif atau musonif, pengarang kitab ini berharap remaja itu tidak memilih kecuali apa saja yang sudah dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini tentang akhlak dan pengetahuan yang bermanfaat, yang maslahat bagi kalangan remaja gitu. Karena posisi Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, pengarang kitab ini, tak lain dan tak bukan sebagai nasihun amin, orang yang memberi nasihat yang dapat dipercaya gitu. Nah, at-tarbiyatu, adapun pendidikan, ayuhal qaumu, wahai kaum, amrun adalah sesuatu adimul khotori, yang besar derajatnya, asyaraf wa irtifa'ul qadar, kabirul qimati, yang besar nilainya gitu. Watiflu, adapun bocah, anak kecil, kama qala, sebagaimana berkata Al-Imamul Ghazaliyu, Imam Al-Ghazali, amanatun adalah amanat inda walidayhi, di sisi kedua orang tuanya, at-tifl. Ini menarik sekali. Memang saya sejak membaca dari awal sampai akhir ini, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini banyak terpengaruh oleh Imam Al-Ghazali. Sebagaimana di sini dijelaskan secara sorohatan, secara terang-terangan, dikutip langsung perkataan Imam Al-Ghazali. Itu.
Kalau dari awal sampai akhir kitab ini beliau berupaya menjelaskan pandangan-pandangan yang terinfluen, yang terpengaruh oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Mawardi, oleh Imam Abu Hasan Al-As'ari, ya kan, teologinya orang NU ya kalau di Indonesia, di Mesir itu teologinya Al-Azhar. Nah itu tapi dibahasakan dengan bahasa kekinian, mudah dipahami dan nikmat dibaca gitu. Nah, dikatakan di sini tarbiyah itu, pendidikan itu wahai kaum adalah sesuatu yang agung. Ya kan? Sesuatu yang besar derajatnya dan besar atau banyak nilainya. Tuh. Nah, anak kecil itu ya sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata adalah amanat, ya kan, di sisi kedua orang tuanya. Artinya amanat Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu, adapun hatinya at-tiflu, at-tahiru yang suci, jauharatun adalah intan, nafisatun yang indah, khaliyatun yang bersih, min kulli naqshin dari setiap ukiran-ukiran, wasuratin dan gambar. Jadi ini Syekh Mustafa Al-Ghulayani sedang mengutip perkataannya Imam Al-Ghazali Shahibul Ikhya, muallif Ihya Ulumuddin. Nah, hatinya anak kecil yang suci, tahir, suci, itu adalah intan, berlian, yang indah, gitu, yang bersih, jernih dari kotoran-kotoran, jernih dari ukiran, jernih dari gambar-gambar. Gitu. Jadi betul-betul bersih. Gitu. Nah, fa'in wa'ida, kemudian ketika dibiasakan, ya kan, al-atifal itu al-khairu terhadap kebaikan, wa ullimahu dan dididik atau diberitahu atifal itu terhadap al-khair, terhadap kebaikan itu, nasya'a, maka atifal itu tumbuh alaihi, atas al-khair, wa sa'ida, dan atifal itu bahagia fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa syarakahu, dan bersekutu, ya kan, hu, ya bersama, ya kan, hu terhadap atifal fi thawabihi. Nah ini di dalam pahalanya atifal, abawahu, kedua orang tuanya atifal, wa kullu muallimin, dan setiap orang yang mengajar atau guru, muaddibin, dan orang yang membentuk etika, membentuk karakter, atau orang yang mengajar adab. Nah ini, maka ketika anak kecil itu dibiasakan untuk melakukan kebaikan, kebenaran, lalu kemudian anak kecil itu diberitahu, ya kan, diajari, ya kan, transfer knowledge, lalu kemudian jadi ada dua nih, fa'in uwida al khair itu berarti ini pembiasaan kebaikan, berarti living values education, jadi menghidupkan nilai-nilai luhur dalam keseharian konkret gitu. Lalu kemudian wa'ulimahu, nah wa'ulimahu ini berarti transfer knowledge, jadi mengajarkan pengetahuan tentang kebaikan. Nah, mempraktekkan, membiasakan, lalu kemudian sebelumnya yaitu transfer knowledge. Jadi transfer knowledge, lalu kemudian pembiasaan,
ya kan, lalu kemudian pembentukan karakter, ya kan. Nah, tapi di sini kenapa fa in wu'ida al khair baru kemudian wa'ullimahu? Kenapa enggak wa'ullima al khair walau kemudian wa'uwida al khair? Kalau analisa saya, karena ini anak kecil gitu. Anak kecil itu dia hanya bisa mencontoh itu dan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan. Dia melihat orang tuanya mencontohkan kebaikan-kebaikan di hadapan matanya, lalu kemudian orang tuanya mengajak anaknya itu agar melakukan pembiasaan terhadap kebaikan-kebaikan, ya kan? Nah, itu yang pertama itu. Lalu kemudian baru wa'ullimahu ini, lalu kemudian diberitahu, ya kan, transfer knowledge. Lalu kemudian anak itu tumbuh bersama kebaikan itu, kebenaran itu, dan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ini cara mendidik anak kecil dengan cara mendidik orang dewasa itu berbeda. Nah, ini di sini saya paham, kenapa kok pengarang ini fa'in wa'ida al khair dulu, lalu kemudian wa'ullimahu. Karena ini anak kecil. Nah, kalau orang dewasa, orang yang sudah mengerti lah ya, mana yang baik, mana buruk, mana ya sudah mengerti lah, sudah dewasa. Itu kan prosesnya itu kan transfer knowledge dulu, ya kan, memberitahu transfer pengetahuan, diajari dulu, setelah dia mendapatkan pengajaran atau ilmu, lalu kemudian baru dipraktekkan, setelah dipraktekkan baru pembiasaan. Nah, kalau sudah terjadi pembiasaan, lalu sesuatu yang sudah menjadi pembiasaan itu inherent masuk ke dalam dirinya dan menjadi karakter, kan begitu. Nah, tapi kalau anak kecil dibalik. Anak kecil itu wa'idal khair dulu. Jadi pembiasaan terhadap kebaikan dan kebenaran dulu, kebaikan dulu gitu, dibiasakan gitu. Karena otaknya belum connect gitu. Kalau misalkan diajari teori, diajari pengetahuan, jadi yang penting dia dididik untuk mempraktekkan kebaikan-kebaikan dulu gitu. Nah, lalu kemudian baru pelan-pelan transfer knowledge, pelan-pelan diberitahu. Nah, gitu. Nah, dia akan tumbuh menjadi manusia yang baik karena sudah terbiasa dengan kebaikan dan bahagia di dunia dan akhirat. Dan, nah ini, kalau anak kecil itu menjadi insan yang baik, bermanfaat untuk manusia yang lain, nah, maka ya kan, kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala, ya kan. Lalu kemudian gurunya, kiainya, ustadznya, ulamanya yang memberi pelajaran kepadanya, dan orang yang membentuk karakternya, adabnya, tata kramanya, dia akan mendapatkan pahala gitu. Wasyarakahu fi thawabihi abawahu wa kullu muallimin wa mu'addibin. Makanya hadis Nabi mengatakan in qata'a amalu ibnu adam illa bisalas itu, ya kan, di antaranya itu ilmu yuntafa' bih, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ya kan. Kalau kita sebagai santri, sebagai murid, ya kan, mengamalkan apa yang sudah diajarkan guru kita, diajarkan kiai kita, dosen kita, ya kan, lalu kita mengamalkan, mempraktekkan, ya kan, praktek-praktek yang baik, yang bermanfaat dan maslahat, maka kiai kita, guru kita, ustadz kita mendapatkan pahalanya. Nah, orang tua kita mendapatkan pahalanya, ya kan, karena ilmu
nafi itu, ilmu yang bermanfaat itu, dalam hadis Nabi pun dikatakan amal yang tidak terputus. Artinya kalau terus-terusan mengamalkan ya terus mendapatkan pahala. Pahalanya mengalir bukan hanya kepada dirinya, tapi mengalir kepada orang tuanya, mengalir kepada gurunya, kiai, ustadz, dan orang-orang yang memiliki saham kebaikan kepada kita, gitu. Fa in wa'ida, dan ketika atifal ini, anak kecil ini dibiasakan asyarra, terhadap keburukan, nah ini sebaliknya, wa uhmila, dan atifal itu ditinggal, artinya tidak dianggap penting gitu, syaqiya, maka atifal itu celaka, wahalaka, dan rusak. Wakana, dan ada al-wizru, dosa, fi raqabati waliyihi, di dalam diri walinya atau di dalam diri orang tuanya atifal, wal qayyimi, dan orang yang merawat, alaihi, atas atifal. Nah ini bahaya. Sebaliknya katanya, ketika anak kecil itu dibiasakan dengan keburukan, ya kan, dan anak kecil itu tidak diperhatikan, ya kan, maka anak kecil itu akan rusak, celaka. Nah, kalau anak kecil itu menjadi rusak dan celaka, menjadi tokoh antagonis, perusak peradaban, maka ya kan, konsekuensinya adalah orang tuanya dan orang yang mendidiknya itu juga akan mendapatkan dosa. Mengerikan kan? Nah, at-tarbiyatu, adapun pendidikan, yaitu at-tarbiyah, ghorsul akhlaki, adalah tanaman atau menanam, ghorsul akhlaki, menanam akhlak-akhlak al-fadilati, yang unggul atau yang utama, fi nufusin nasyiina, di dalam hati-hati atau di dalam jiwa-jiwanya para remaja, wasakyuha, dan menyirami akhlak, bima'il irsyadi, dengan air petunjuk, wan nasihati, dan nasihat, hatta tusbiha, sehingga al-akhlak al-fadilah itu menjadi malakatan, menjadi malakah, atau sifat yang menancap kokoh di dalam diri manusia, sifat karakter yang inherent, melekat di dalam diri manusia, min malakatin nafsi, dari sifat-sifat malakah, sifat-sifat yang karakter-karakter yang menempel, yang inherent, ada, menancap, menghunjam di dalam hati jiwa manusia. Tsumma takawana, kemudian menjadi, ya kan, tsumma takawana, kemudian menjadi, ya, thamrotuha, buahnya al-akhlak al-fadilah, al-fadilata, adalah keutamaan, wal khaira, dan kebaikan, wa hubbal amali, dan cinta bekerja, beraktivitas, li naf'il watoni, untuk kemanfaatan, kebaikan negara. Nah ini, jadi tarbiyah, pendidikan itu adalah satu proses menanam akhlak yang unggul di hati-hatinya para remaja. Setelah tertanam, lalu kemudian disirami tanaman akhlak yang agung itu, mulia itu, dengan air petunjuk dan nasihat.
Sehingga akhlak yang utama itu menjadi malakah, menjadi karakter atau sifat yang menancap, menghunjam di dalam jiwa di dalam jiwa dan hatinya seseorang. Maka buah dari akhlak yang utama itu ya adalah keutamaan, keunggulan, kebaikan, dan cinta, hubbul amal li naf'il waton. Nah, ini menarik. Cinta aktivitas pekerjaan untuk bermanfaat bagi negaranya, gitu. Jadi pendidikan itu menanam akhlak yang utama, berarti menanam akhlak dalam jiwa-jiwa anak remaja itu, berarti ini kan praktek gitu, ya kan, praktek bagaimana agar akhlak-akhlak utama itu masuk gitu kan ke dalam jiwa remaja. Nah, setelah itu baru kemudian disirami dengan al-irsyad wan nasihah. Irsyad wan nasihah ini kan transfer knowledge gitu. Nasihat baik, lalu kemudian petunjuk, lalu wejangan gitu kan. Sehingga subur. Kalau disirami terus kan, orang kenapa siraman rohani, ya kan? Siraman rohani itu sama di bima'il wayas wasakyuha bima'il irsad wan nasiha, ini siraman rohani. Jadi artinya orang kalau terus disirami dengan pengetahuan, membaca, menonton pengajian, menyimak pengajian, lalu kemudian membaca, mendengarkan ceramah gitu ya. Ya tentu ceramah-ceramah yang baik. Ya kan? Nah, maka itu akhlak yang tertanam dalam hati itu semakin subur berkembang dan menjadi inherent dalam diri kita. Sehingga buahnya itu menarik ini. Buahnya itu ada 3. Yang pertama fadilah, keutamaan, keunggulan, al-khair, kebaikan. Yang ketiga ini kita cinta proaktif, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk negara, ya kan, untuk bangsa kita gitu. Tajibu wajib tarbiyatu tifli, mendidik anak kecil, ala syajaati, atas sifat pemberani, wal iqdami, dan kemajuan, maju, wal jaudi, dan dermawan, wasobri, dan sabar, wal ikhlasi, dan ikhlas, fil amali, di dalam amal, beraktivitas, wa taqdimil maslahati, dan memprioritaskan kemaslahatan al-amati, yang umum, alal maslahati, daripada kemaslahatan al-khosati, yang khusus, wa syarafin nafsi, dan mulianya jiwa, wa jur'atil adabiyati, dan jur'ah itu ya keberanian, tapi lebih dari ya keberanian al-adabiyah, yang bersifat etika. Waddini, dan agama al-khalisi, yang bersih, minasyawaibi, dari campuran-campuran. Asyawaib itu al-akhlaq wal uyub wal adnas. Jadi campuran, lalu aib-aib, ya seperti ditunggangi oleh kepentingan politik, lalu kemudian syahwat kekuasaan gitu misalkan. Wal madaniyati, dan peradaban, al munazzahati, yang dibersihkan, anil fasadi, dari kerusakan. Wal hurriyati, dan kebebasan, as-sahihati, yang sahih, yang benar, fil qauli, di dalam ucapan, wal amali, dan tindakan, wa hubbil watani, dan nasionalisme atau cinta tanah air.
Nah ini, jadi wajib itu mendidik anak kecil, ya kan, tentang keberanian, kemajuan, dermawan, sabar, ikhlas, beramal, mendahulukan kemaslahatan umum, memprioritaskan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi, personal, dan bagaimana memiliki jiwa yang mulia, agung, dan bagaimana memiliki mentalitas tata krama sopan santun yang berani, yang bagus, dan agama yang bersih ya dari campuran politik, bias-bias kepentingan gitu. Dan wajib juga mendidik anak-anak kecil tentang peradaban yang bersih dari kerusakan dan kebebasan yang benar dalam ucapan, dalam tindakan dan cinta tanah air. Di sini ditegaskan al-hurriyah as-sahihah, kebebasan yang benar, bukan kebebasan yang tanpa batas. Begitu. Wa alaina, dan wajib bagi kita itu an-nurabbiya, kita mendidik kan, fihi, di dalam tifl, malakatal irodati, terhadap sifat malakah, sifat yang menancap di dalam hati kita, yaitu malakah al-irodah, memiliki keinginan, cita-cita gitu, wasidq, dan kejujuran, wahubbi i'anatil baisina, dan cinta menolong orang-orang yang melarat, ya kan. Baisina itu jam'u bais, wa huwa man istaddat hajatuhu, itu orang-orang yang sangat butuh, ya berarti ya melarat itu. Wal masyru'ati, dan hal-hal yang dilakukan, an-nafi'ati, yang bermanfaat. Wa an-nu'awwidahu, dan kita membiasakan hu, terhadap tifl, al-qiyama, melakukan atau mendirikan, bil wajibi, terhadap sesuatu yang wajib, ila ghairi dzalika, dan selainnya, sampai selainnya, irodah, wasidq, wa hubbi i'anah, itu minal akhlaqi, dari akhlak-akhlak asyarifati, yang mulia. Wa innu ba'ida, dan kita menjauhkan kan, bainahu, di antara tifl, wa baina addadi hadil akhlaqi, dari dan di antara perlawanan dari perlawanan akhlak-akhlak tersebut atau akhlak-akhlak ini. Jadi kita pun wajib mendidik anak kecil itu untuk apa? Untuk menanamkan karakter irodah, punya keinginan yang kuat, kokoh, punya cita-cita yang kokoh gitu, jujur, benar, lalu cinta menolong kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang melarat, dan mendidik agar mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, dan membiasakan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan yang lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang mulia. Dan kita berusaha untuk menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang bertentangan dengan akhlak-akhlak yang mulia itu. Artinya menjauhkan mereka dari akhlak yang buruk, akhlak yang rendah, akhlak yang merusak gitu. Walakinnal hal, akan tapi keadaan al-yauma, di hari ini, indana, menurut kami, ala ghairi ma, atas selain sesuatu, syarrahnahu, yang sudah kita jelaskan hu, terhadap ma. Ya, akan tapi fenomena sekarang, keadaan sekarang, katanya, menurutku itu berbeda dengan apa yang sudah kita jelaskan di atas. Artinya keadaannya memprihatinkan.
Jadi banyak anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak dididik dengan baik gitu. Fatiflu, maka kemudian anak kecil, wahwa adapun tifl itu fil lafaifi, di dalam kerudung, yukhawwifuhu itu menakut-nakuti hu terhadap atifl abawahu, kedua orang tuanya tifl, bil ghilani dengan ghailan ini kalau kita anunya gendoruo wal ba'abi'i, dan menakut-nakuti dengan apa ya, wewe gombel gitu ya, wewe gombel, irhaban karena menakut-nakuti lahu kepada tifl, liyakhluso supaya tifl itu berhenti atau selamat min surahihi dari tangisannya atifl. Nah, ini kenyataan realita. Di realitas itu anak kecil itu ditaruh di kerudung, nah, lalu kemudian kedua orang tuanya itu menakut-nakuti anak kecil itu dengan gondoruo, menakut-nakuti dengan wewe gombel, pocong dan lain-lain gitu ya. Karena tujuannya apa? Menakut-nakuti anak kecil itu agar anak kecil itu tidak lagi menangis. Gitu. Ini kan kenyataan kan? Nah, wama yadriyani, dan abawahu itu tidak tahu kan, anna nafsat tifli, sesungguhnya hatinya anak kecil, kasyam'ati itu seperti lilin, al-layyinati yang lemes, yang elastis gitu. Ya kan, qabilatun yang menerima likulli naqshin, kepada setiap ukiran, au kanaqilin, atau seperti au kanaqilil hayati, atau seperti orang yang mengalih rupa, al fotografi, yaitu fotografer, yang tabi'u, yang mencetak, ya kan, nakilil hay'ah itu fotografer itu, fi zujajatihi, di kacanya, ya, di kacanya atau di kameranya, kacanya nakilil hay'ah, kulla suratin, terhadap setiap gambar. Ya. Faida ma nasya'a, maka ketika tifl itu tumbuh, awadathu, maka membiasakan hu terhadap atifl, tilkan nuqushu, ukiran-ukiran itu, wasuwaru, dan gambar-gambar itu, allati yang taba'aha, yang mencetak, yang mengecap ha terhadap aswar, fi mukhayyalatihi, di dalam tempat imajinasinya tifl, ya kan. Siapa yang mencetak? Abawahu, kedua orang tuanya tifl. Hatta ida ro'a, sehingga ketika tifl itu melihat, ghaira syai'in, kepada selain sesuatu, donnahu, yang tifl itu menyangka, hu terhadap ghaira syai'an, terhadap sesuatu. Nah, ya kan. Fakanat, maka ada hayatuhu, hidupnya tifl, bima, dengan sesuatu, janainahu, yang kita mengunduh, hu terhadap ma alaihi, atas tifl, hayata khaufin, hidup
hidupnya rasa takut, wa jubnin dan takut, wa auhamin dan salah sangka atau ilusi. Nah, ini dalam paragraf ini. Jadi kebiasaan orang tua itu untuk menakut-nakuti anak kecil agar anaknya itu berhenti menangis. Dia menakut-nakuti, wah itu ada wewe gombel, wah itu ada genderuwo, oh itu ada pocong, oh itu. Nah, sehingga tujuannya agar anak kecil itu berhenti menangis. Padahal orang tua ini tidak tahu bahwa hatinya anak kecil itu seperti lilin yang lentur, di mana hatinya anak kecil itu mudah menerima segala bentuk, segala ukiran, segala gambaran. Ya, atau digambarkan di sini, hatinya anak kecil itu seperti naqilil hay'ah, orang yang mengalih rupa, seperti fotografer, seperti foto gitu ya, yang bisa memotret setiap gambar dan menghasilkan gambar yang telah dipotretnya seperti objek yang dipotret. Jadi jadi fotokopian, jadi atau seperti fotokopian gitu. Jadi hatinya anak kecil itu seperti fotokopian, melihat sesuatu langsung diterima di dalam hatinya lalu tergambarkan. Nah, maka kalau sudah biasa ditakut-takuti begitu, ya kan? Maka ketika tumbuh dewasa, remaja, dewasa gitu, anak kecil itu, maka gambaran-gambaran, akan ukiran-ukiran yang telah dicetak oleh kedua orang tuanya ke dalam imajinasi anak itu, ya maka itu dia terbiasa. Artinya anak kecil itu dibiasakan oleh kedua orang tuanya dengan gambaran-gambaran, dengan ukiran-ukiran, ya kan, yang semacam itu, seperti gondoruo, wewe gombel, dan sehingga ya ketika anak kecil itu melihat ghairu syai', bukan sesuatu, sehingga seakan-akan dia menyangka itu adalah sesuatu, ya kan. Jadi karena biasa ditakut-takuti gitu, wewe gombel, lalu kemudian genderuwo gitu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang ghairu syai' dhannahu syai', jadi akhirnya. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tapi orang tua ini hanya tujuannya untuk menakut-nakuti agar anaknya ini tidak nangis gitu. Berhenti dari menangis. Nah, nantinya anak kecil ini sering berimajinasi, menyangka sesuatu yang tidak ada apa-apa, disangkanya ada sesuatu gitu. Jadi ilusi. Jadi dia melihat sebenarnya bukan apa-apa gitu, tapi menyangka ada apa-apa, ada sesuatu, padahal tidak ada apa-apa gitu. Maka kehidupan anak kecil yang biasa ditakut-takuti dengan gondoruo, dengan wewe gombel itu, yang semestinya harus kita jauhi ini, itu dia penuh dengan kehidupan yang takut, tidak memiliki keberanian, lalu kemudian buruk sangka, delusi, ilusi gitu. Nah, ini efek dari orang tua yang biasa menakut-nakuti anaknya. Dua hal nih. Yang pertama, efek dari
orang tua sering menakut-nakuti anaknya agar anaknya itu diam dari menangis dengan wewe gombel atau apa, ya mungkin di setiap daerah pasti ada apa, sosok-sosok yang diimajinasikan untuk menakut-nakuti anak kecil, seperti kalau di Bali itu ada leak gitu ya, wewe gombel, genderuwo, pocong dan lain sebagainya. Itu nanti dua hal. Yang pertama, efek bagi anak itu kalau melihat di ruangan kosong yang sebenarnya tidak ada apa-apa, seakan-akan dia melihat apa-apa, melihat sesuatu. Yang kedua, anak ini hidupnya itu nanti penakut, lalu kemudian mudah buruk sangka, lalu ilusi, delusi, lalu ya gitu. Nah ini mestinya harus kita hindari yang semacam ini gitu. Faida jawaza, maka ketika melewati atiflu, anak kecil, dauratuhulati, dalam edaran sifat kekanak-kanakannya itu, ila dauri ghairi, kepada daur putaran atau edaran ya, putaran selain tifl, artinya beranjak dari kecil menuju remaja, dari remaja menuju dewasa, pemuda, fakana, maka ada tifl itu darijan, adalah orang biasa berjalan fahfiron, yang jatuh lepas ya, yang lepas giginya, fahfiron, fayafian, dan mendekati balik, mendekati dewasa, remaja ya, akhodha, maka abawahu ya kan, memandang, maksudnya kedua orang tuanya itu bersikap atau mengambil, yurabbiyanihi, mendidik, abawahu itu terhadap tifl, tarbiyatal hayawanati, dengan seperti mendidik hewan, al-ujmi, yang bodoh, bil intihari, dengan membentak, tarotan, di satu waktu, wabid dorbi, dan dengan memukul, al murabbihi, yang menyakitkan, al mubarrihi, yang menyakitkan, ya menyakitkan, ayu addi al jism, jadi menyakitkan fisik, tarotan, di satu masa, al ukhro, yang lain. Nah ini, jadi ini sebenarnya gambaran tadi itu, walakinnal hal al yaum indana ala ghairi masyaroknahu. Jadi kenyataan hari ini itu, yang pertama tadi, anak kecil yang biasa ditakut-takuti dengan gondorwo, dengan gombel itu. Lalu kemudian yang kedua, kenyataan lagi, anak kecil yang melewati masa anak-anaknya itu sampai move on dari kekanak-kanakannya itu ke remaja gitu ya. Kemudian dia itu bisa berjalan, lalu kemudian giginya itu popak kalau bahasa ini ya, bahasa Cirebon, giginya itu lepas, kemudian mendekati kebalegan. Sementara ya kan, kedua orang tuanya itu mendidik seperti mendidik binatang yang bodoh katanya. Dengan apa? Dengan membentak satu waktu, dengan memukul, ya kan, pukulan yang melukai fisiknya di satu waktu yang lain. Artinya kekerasan terhadap anak gitu ya.
Nah, ini kenyataannya seperti itu, ada katanya orang yang semacam itu. Wala tasal, dan kamu jangan bertanya amma dari sesuatu yasma'uhu yang tifl itu mendengarkan hu terhadap ma minal abawaihi dari kedua orang tuanya tifl, min badiyil kalami dari buruknya ucapan, wal kadhibi dan bohong, wan nifaki dan kemunafikan, balha tinggalkanlah kamu ma terhadap sesuatu yak kesabuhu yang tifl itu melakukan hu terhadap ma min sayyi akhlaki dari buruknya akhlak, wa katsirun ma dan banyak sekali takunu ada hayatuhu hidupnya tifl al madrasiyatu yang bersifat sekolah, kehidupan sekolah maksudnya, laysat tidak ada, ya kan, hayat al madrasatiyah itu khairon itu lebih baik min hayatihi daripada kehidupannya tifl al baitiyati yang bersifat domestik, yang bersifat yang rumah gitu, kehidupan rumah. Khususnya idza kana ketika ada al ustadu ustad guru, au al murabbiyu atau orang yang mendidik, miman dari orang ghaludot yang kasar, tibauhu wataknya man, wa khosyunat dan kasar akhlakuhum akhlaknya man, wa fasadat dan rusak domairuhum hatinya atau jiwa-jiwanya man. Nah, ya kan? Jadi, dan yang selanjutnya, kamu jangan bertanya atas sesuatu yang anak kecil itu mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang tuanya. Yang pertama, dari buruknya perkataan kedua orang tuanya, bohong, kemunafikan. Artinya sudah nggak usah ditanya lagi katanya, bahwa itu memang keseharian, memang fenomenanya demikian gitu. Jadi anak kecil mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk dari kedua orang tuanya berkata bohong, munafik gitu. Ya, kamu meninggalkan sesuatu yang kamu kerjakan dari buruknya akhlak. Artinya udahlah, akhlak-akhlak yang buruk itu tinggalkanlah. Nah, dan banyak sekali itu kehidupan madrasah itu, ya kan? Madrasah, sekolah, kehidupan sekolah itu tidak lebih baik, ya kan, daripada kehidupan rumah gitu. Jadi kehidupan di rumah itu orang tuanya seperti itu, buruk. Nah, sementara di kehidupan sekolahan tidak lebih baik dari kehidupan di rumah, ya kan? Khususnya ketika ustadznya, ketika gurunya, ketika tenaga pengajarnya itu dari golongan orang-orang yang wataknya kasar, akhlaknya kasar, jiwanya dan hatinya rusak. Nah, coba bayangkan nasib anak itu kan, hayatul baitiyahnya, hidup di rumahnya, melihat kedua orang tuanya selalu mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kebohongan, lalu kemudian kemunafikan dan akhlak-akhlak yang buruk yang dipertontonkan di hadapan anak-anak. Sedangkan kehidupan di sekolah tidak lebih baik dari kehidupan di rumah. Apalagi guru-gurunya, ya kan, yang mengajar dan mendidik anak-anak itu adalah guru-guru yang berkarakter kasar, akhlaknya kasar,
lalu kemudian hatinya bukan hati yang baik atau hati yang rusak. Nah, wa in dufi'a, dan ketika dipasrahkan tifal itu ila madrasatin, kepada sekolahan kamilatin yang sempurna, fa innahu, maka sesungguhnya tifal yudayyi'u, itu menyia-nyiakan, tifal itu fi baitihi, di dalam rumahnya tifal, ma, terhadap sesuatu, kasabahu, yang tifal itu memperoleh terhadap ma, fi madrasatihi, di dalam madrasah atau sekolahannya tifal. Dan ketika anak kecil itu dipasrahkan kepada madrasah kamila, kepada sekolahan yang perfecto, yang sempurna, maka anak kecil itu akan menyia-nyiakan, ya kan, apa yang telah dihasilkan dari sekolahannya itu di dalam rumahnya, ya kan. Jadi misalkan anak kecil ini di dalam hidup rumah, di rumahnya itu dipertontonkan dengan hal-hal yang buruk oleh orang tuanya kasar, orang tuanya berkata-kata keras, membentak, memukul, lalu kemudian menakut-nakuti dan lain sebagainya. Itu kehidupan rumah yang buruk gitu. Lalu kemudian anak ini disekolahkan kepada sekolah yang perfecto, yang sekolah yang sempurna gitu. Maka anak ini anak ini akan menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan apa yang telah dihasilkan dari sekolahannya itu ke dalam rumah, karena rumahnya sudah praktek kehidupannya adalah kehidupan yang tidak baik gitu. Wa mata syabba, dan ketika beranjak menjadi pemuda, ya kan, an-nasyi'u, orang yang berkembang atau remaja, kanat, maka ada hayatuhu, kehidupannya an-nasyi, fi ummatihi, di dalam umatnya nasyi, suratan, adalah bentuk, adalah rupa, mukabbaratan, yang dibesarkan, an hayatihi, dari kehidupannya an-nasyi, fi baitihi, di dalam rumahnya nasyi, wa madrasatihi, dan sekolahannya an-nasyi. Nah ya, jadi remaja yang beranjak menjadi dewasa, beranjak menjadi pemuda, maka kehidupan dia di tengah-tengah masyarakat itu adalah gambaran besar, ya kan, di zoom surah Mutakabbiroh, gambaran yang di zoom, ya kan, dari kehidupannya di rumah dan di sekolahan gitu. Jadi ada 3 kehidupan di rumah, kehidupan di sekolahan, kehidupan di pergaulan sosial. Nah, kehidupan sosial itu kan kehidupan yang lebih luas lagi, ya kan. Itu pun adalah gambaran dari kehidupan domestik, kehidupan rumah, dan kehidupan sekolah. Fa imma antahya, maka ada kalanya hidup, ya kan, bihi, dengan an-nasyi, al-ummatu, umat manusia, hayatas sa'adati, dengan kehidupan bahagia, in kana, ketika an-nasyi itu ada, qad tarabba, menerima pendidikan, nasyi itu tarbiyatan, dengan pendidikan sahihatan, yang benar. Wa imma antahya, dan ada kalanya umat itu hidup hayatas syaqai, dengan kehidupan yang celaka,
bima dengan sesuatu yajnihi yang nasi itu mengunduh hu terhadap ma alaiha atas hayatas syaqa in tarabba ketika nasi itu menerima pendidikan tarbiyatan dengan pendidikan fasiqatan yang fasik, yang rusak. Nah, ya kan? Jadi ada kalanya ya kan umat manusia ya kan hidup bersama remaja itu kan dengan kehidupan yang bahagia ketika remaja itu mendapatkan atau menerima pendidikan dengan pendidikan yang baik, pendidikan di sekolahan baik, pendidikan di rumah baik, maka remaja-remaja ini hidup di tengah-tengah masyarakat dengan kehidupan yang bahagia, membahagiakan masyarakat, membahagiakan umat manusia. Ada kalanya juga umat manusia ini bersama remaja itu hidup sengsara. Ya ketika ya karena apa? Karena remaja itu menerima pendidikan yang buruk, pendidikan yang fasik gitu. Rabba ya kan didiklah kamu ayatuhal ummah wahai umat ya kan umat manusia anna bitata terhadap bocah yang tumbuh, anak kecil yang tumbuh, takunu maka ada nabita itu laka bagi kamu aunan penolong wasa'idan dan pembantu yang membantu, watan hadu dan nabita itu bangkit ya kan bika dengan kamu min kabwatid dzulli dari runtuhnya kehinaan wal khumuli dan kelemahan ya kan. Karena itu wahai umat manusia didiklah anak-anak kecil yang sedang tumbuh, maka anak-anak kecil itu akan menjadi penolong dan pembantu yang dapat membantumu dan membangkitkanmu dari keterpurukan, dari keruntuhan yang hina dan dari kelemahan. Wa antum kamu sekalian ayyuhan nasyiuna wahai kalangan remaja ta'awadu biasakanlah kamu al-khuluqa terhadap akhlak budi pekerti as-salihah yang saleh wa uqaddimu dan majulah kamu sekalian alal ilmi atas ilmu an-nafi'i yang bermanfaat ya kan. Biasakanlah terhadap dua hal, yang pertama akhlak yang baik, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Inna midanal amali sesungguhnya medan atau lapangan aktivitas bekerja amamakum itu ada di depan matamu sekalian. Fasta'iddu maka kamu sekalian harus siap-siap ya kan? Al-khawdo terhadap masuk ya kan? Ghimarohu terhadap ke dalam amal al-yauma hari ini ya kan. Al-isti'dadu adapun persiapan li khidmatil ummati itu karena untuk melayani umat manusia. Wahunaka dan di sini ya kan ba'da insyurami zamanis soba setelah hilangnya masa muda yakunu ada as-sabaku musabaqah itu perlombaan. Wasanaro dan kita akan melihat man siapa yakunu yang ada man itu al-faiza orang yang bahagia, faman barang siapa jadda sungguh-sungguh orang itu al-yauma hari ini nala maka orang itu
memperoleh atau meraih kesuksesan bil ghaddi di hari esok. Wa mahma yaf'alu, dan ketika melakukan an-nasyi'u, orang remaja, anak remaja, fi hadas sini, di inilah umur masih muda, fasaufa, maka dia akan menemukan fasaufa yulaqihi, maka an-nasyi itu akan menemukan terhadap amal fi zamanis syabab, di masa muda, ya kan? Jadi medan, lapangan pekerjaan, lapangan amal itu ada di depanmu, maka harus siap-siap masuk ke medan amal tersebut, medan pekerjaan itu. Hari ini persiapan untuk khidmah lil ummah, persiapan untuk melayani umat manusia, ya kan? Setelah hilang masa muda, ya kan, nanti akan terjadi musabaqah, perlombaan. Siapa? Kita akan lihat siapa yang akan berbahagia. Itu. Barang siapa yang hari ini sungguh-sungguh, maka dia akan meraih kesuksesan di hari esok. Man jaddal yauma nala fil ghaddi. Ya kan? Anak remaja melakukan di usianya yang remaja, maka dia akan menemukan kesuksesan, sesuatu yang dia cari di masa mudanya. Itu anak kecil, ya kan, dia sungguh-sungguh, dia akan menemukan sesuatu yang dia inginkan di masa mudanya. Jadi sesuatu yang dilakukan yang baik, yang produktif, itu tidak ada yang abas, tidak ada yang sia-sia. Nanti pasti akan meraih panennya gitu. Panennya nanti. Jadi makanya kita harus bersabar, harus memiliki nafas yang panjang. Fama a'datta, fama apa a'datta, kamu biasa, ayuhan a'datta, yang kamu persiapkan gitu. Fama terhadap apa a'datta, yang sudah kamu persiapkan. Ayuhan nabi itu, wahai anak kecil yang tumbuh, yang lighaddika, untuk masa depanmu, hari esokmu. Apa yang kamu persiapkan untuk hari esokmu? Wa ayya amalin, dan terhadap aktivitas apa, perbuatan apa, ta'malu, yang sudah kamu lakukan al-an, hari ini, sekarang, litakuna, supaya ada ummatuka, umatmu, sa'idatan, bahagia, bika, bersamamu, fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Apa yang sudah kamu lakukan sekarang supaya umatmu, rakyatmu itu bahagia bersamamu di hari esok. Hari esok itu sangat ditentukan oleh hari ini. A'dadtu, aku membiasakan, himmatan, terhadap cita-cita luhur, wa nasyaton, dan bergairah, nasyat itu bersemangat gitu, wa ilman, dan ilmu, wa akhlakon, dan akhlak, wa ghiratan, dan gairah, ghairatan, giroh gitu, wa hamiyatan, dan keras itu, wa mahabbatan, dan cinta, wa toniyatan, yang bersifat tanah air. Nah, ya ini, saya membiasakan dengan cita-cita luhur, cita-cita setinggi langit, semangat, ilmu, pengetahuan, akhlak, gairah, punya gairah, lalu kemudian keras dalam kemauan, dan cinta tanah air. Barakallahu alaika, barokah, semoga
memberi keberkahan, Allahu Allah alaika kepadamu, wa haqqaqa dan Allah menyatakan amalana terhadap harapan-harapan kita fika di dalam kamu, fabika kemudian dengan kamu ya'muru rame atau maju al-watanu negara, watahya dan hidup al-ummatu umat manusia. Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu dan mewujudkan harapan-harapan kita kepadamu, cita-citamu, dan bersamamu, ya kan, negara itu maju dan umat manusia itu hidup. Nah, demikian pengajian sore hari ini, dan nanti kita akan melaksanakan khataman, ya kan, bab khotimatul iddati, insyaallah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.